Hai semua, di video kali ini aku mau membuat kue jajan pasar yang enak dan tampilannya juga cantik banget. Sekilas mirip dengan kue putu ayu, tapi ini di bagian tengahnya ada gula merahnya. Nah, yuk langsung saja kita intip resepnya dan buat sama-sama. Pertama, kita siapkan setengah butir kelapa parut, tambahkan setengah sendok teh garam. Kita aduk agar garamnya tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan 2 lembar daun pandan, disobek-sobek daun pandannya agar aroma pandannya keluar. Kita aduk agar daun pandannya menyebar rata sampai ke bawah. Selanjutnya panaskan panci kukusan sebelumnya ya. Lalu ini kita kukus kelapa selama 10 menit. Nah, setelah dikukus selama 10 menit, sekarang kita angkat kelapa parutnya, kemudian ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan 7 lembar daun pandan dan 9 lembar daun suji. Kalau tidak ada daun suji, di skip aja, ganti dengan pasta pandan. Masukkan daun pandan dan suji yang sudah diiris-iris ke dalam mangkok blender. Kemudian tambahkan 150 ml santan. Sekarang kita haluskan. Selanjutnya kita saring jus daun pandan dan suji. Setelah itu ditakar ya sebanyak 150 ml. Sekarang kita campur dulu bahan basah. Masukkan 150 ml jus pandan suji tadi, kemudian tambahkan 50 ml minyak sayur, lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya ini diaduk rata. Setelah itu sisihkan dulu. Nah, sekarang kita campur bahan kering, masukkan 180 gram terigu protein rendah, lalu tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Sekarang ini diaduk rata. Nah, setelah itu kita sisihkan dulu ya. Kemudian siapkan gula merah yang sudah disisir halus, secukupnya saja. Selanjutnya, siapkan cetakan motif jasmine yang seperti ini. Kemudian kita oles seluruh bagian cetakan dengan minyak sayur. Nah, sekarang kita masukkan kelapa parut ke dalam cetakan. Kemudian ini kita rapikan sambil ditekan-tekan ya, agar kelapa parutnya padat. Selanjutnya siapkan 3 butir telur, kita pecahkan satu persatu, masukkan ke dalam mangkok mixing. Setelah itu tambahkan 150 gram gula pasir, kemudian tambahkan 1 sendok teh SP, boleh pakai ovalet ataupun TBM. Sekarang kita mixer sampai mengembang, kental dan pucat. Nah, kalau adonannya sudah mengembang, kental dan putih pucat seperti ini, kita matikan mixer, lalu tambahkan campuran tepung atau bahan kering. Kita masukkan dulu sebagian sambil disaring ya. Selanjutnya kita aduk dengan mixer dengan kecepatan paling rendah. Kita mixer sebentar saja asal tercampur rata. Sekarang masukkan sisa bahan kering sambil disaring.
Nah, ini kita mixer lagi dengan speed rendah ya, asal tercampur rata. Selanjutnya ini dirapikan dulu adonannya. Kita ambil beberapa sendok adonan, lalu masukkan ke bahan basah. Nah, ini kita aduk asal tercampur rata saja. Setelah itu kita masukkan kembali ke adonan telur. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau warna hijaunya masih kelihatan pucat, kita tambahkan pasta pandan secukupnya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, sekarang adonannya sudah tercampur rata. Sekarang kita masukkan adonan kue ke dalam cetakan kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian ini kita ratakan agar kelapa parutnya tertutup oleh adonan kue. Nah, sekarang kita kukus ya kuenya ya. Panaskan dulu panci kukusan sebelumnya. Kita kukus kue selama 10 menit dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 10 menit, sekarang kita tambahkan gula merah isi di bagian pinggirnya. Supaya nanti gula merahnya kelihatan dari pinggiran kue. Setelah itu kita tambahkan adonan kue di atas gula merah tadi. Ini kita isi sampai penuh. Nah, ini kita kukus lagi ya selama 15 menit dengan api sedang. Setelah dikukus selama 15 menit, sekarang kita angkat kuenya. Nah, setelah kuenya tidak panas lagi, sekarang kita lepaskan dari cetakan. Nah, cantik banget ya kuenya. Ini aku pernah lihat ada yang jual bentuk kuenya, cakep banget seperti ini. Untuk ide jualan, kita kemas kue ke dalam box mika kecil. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, yuk sekarang kita cobain ya. Nah, tampilan kuenya seperti ini ya kalau kita belah dua kuenya. Rasanya enak, lembut, wangi pandan, dan ada isian gula merahnya. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Kue dari pandan memang enak dan wangi, apalagi kue basah tradisional yang satu ini. Selalu jadi incaran dan laris manis. Hai semua, di video kali ini aku mau share resep dan cara membuat kue putu ayu yang enak, empuk, dan wangi pandan asli. Dan satu lagi, kue ini meskipun menggunakan terigu protein sedang, tapi tekstur kue empuk, lembut, dan tidak keras. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Untuk bahannya, pertama kita siapkan 1 butir kelapa yang diparut kasar, kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Setelah itu kita aduk agar garamnya tercampur rata dengan kelapa parut. Nah, untuk aroma, tambahkan 3 lembar daun pandan atau bisa diganti dengan setengah sendok teh vanili bubuk.
Panaskan panci kukusan sebelumnya, masukkan kelapa parut. Kita kukus kelapa parut selama 10 menit. Nah, setelah dikukus selama 10 menit, sekarang kita angkat kelapa parutnya. Selanjutnya, siapkan cetakan kue putu ayu, kemudian oles dengan minyak sayur supaya kuenya tidak lengket. Sekarang kita masukkan kelapa parut secukupnya saja. Kemudian tekan-tekan kelapa parutnya supaya padat dan supaya motifnya tercetak. Nah, jika sudah diisi dengan kelapa parut, kita sisihkan dulu cetakan kue putu ayunya. Sekarang kita siapkan mangkok sedang, kemudian masukkan 150 ml santan pandan kental, lalu tambahkan 100 ml minyak sayur. Setelah itu masukkan setengah sendok teh garam, kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya. Sekarang kita aduk bahan cair sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah diaduk rata, kita sisihkan dulu bahan cairnya. Sekarang kita siapkan mangkok untuk mencampur adonan, kemudian masukkan 3 butir telur. Tambahkan 225 gram gula pasir, masukkan 1 sendok teh SP. Sekarang kita mixer dengan speed tinggi sampai mengembang, kental, dan berjejak. Nah, jika adonannya sudah mengembang, kental, dan berjejak seperti ini, kita matikan dulu mixer. Setelah itu, masukkan 200 gram terigu protein sedang, tambahkan 50 gram tepung maizena, masukkan 1 sendok makan tepung tapioka, terakhir kita tambahkan setengah sendok teh baking powder. Kita ayak campuran tepung, masukkan dulu sebagian ke adonan telur. Diaduk-aduk dulu seperti ini supaya tepungnya tidak berhamburan pada saat dimixer. Nah, sekarang kita mixer dengan speed paling rendah sampai tercampur rata. Nah, jika tepungnya sudah tercampur rata, matikan mixer, kita masukkan bahan cair secara bertahap. Sekarang kita mixer dengan speed paling rendah sampai asal tercampur rata saja. Sekarang kita masukkan kembali sisa tepung. Diaduk-aduk dulu seperti ini supaya tepungnya tidak berhamburan. Nah, sekarang kita mixer dengan speed paling rendah sampai tepungnya tercampur rata. Setelah itu, tuang sisa bahan cair secara bertahap, kita mixer dengan speed paling rendah. Nah, jika bahan cairnya sudah dimasukkan semuanya, sekarang kita matikan dulu mixernya. Sekarang kita rapikan pinggiran kue karena masih ada sisa-sisa terigu, lalu aduk balik dengan spatula sampai tercampur rata. Nah, ini adonan kue putu ayunya sudah tercampur rata, konsistensi adonannya seperti ini. Sekarang kita masukkan adonan kue putu ayu ke dalam cetakan yang sudah diisi dengan kelapa parut tadi. Kita isi sampai penuh atau diisi sampai batas garis cetakan.
Selanjutnya kita sudah panaskan panci kukusan sebelumnya, lalu masukkan kue putu ayu. Kita kukus kue putu ayu selama kurang lebih 15 menit dengan api sedang cenderung besar. Nah, setelah dikukus selama 15 menit, wah cakep banget kue putu ayunya, menul-menul ya, dan warna hijaunya juga cakep. Yuk sekarang kita angkat kuenya. Nah, setelah kuenya tidak begitu panas lagi, sekarang kita keluarkan kue putu ayu dari cetakan. Nah, ini dia kue putu ayunya, warna hijaunya cakep banget, tidak gonjreng, dan ini kuenya wangi sekali. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai ya. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Ini untuk ide jualan ya, kita masukkan kue putu ayu ke box mika kecil seperti ini. Untuk satu resep kue putu ayu ini dengan 3 butir telur kita bisa mendapatkan 44 pieces kue putu ayu. Banyak sekali ya. Nah, ini dia kue putu ayu pandannya, menul-menul cantik banget dan warna hijaunya cakep sekali ya. Cantik sekali ya kue putu ayunya. Tekstur kuenya empuk dan lembut. Yuk kita cobain. Rasanya enak sekali, tekstur kuenya empuk meskipun menggunakan terigu protein sedang, manisnya pas dan wangi pandan asli. Tampilan kue dan warna hijaunya cakep banget, bagus sekali buat ide jualan. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.